Perkenalkan, nama saya Teti Pionika, NIM 2010 0318 060338 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang CBIS Computer Based Information System atau disebut juga Sistem Informasi Berbasis Komputer. Yang pertama, pengertian Sistem Informasi Berbasis Komputer. Sistem informasi berbasis komputer merupakan suatu sistem pengolahan data menjadi informasi yang berkualitas dan digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, koordinasi dan kendali serta visualisasi dan analisis. Dengan kata lain, sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pembangkit informasi. Secara teori, penerapan sistem informasi memang tidak harus menggunakan komputer, tetapi pada prakteknya, sistem informasi tersebut tidak akan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya komputer. Beberapa istilah yang terkait dengan CBIS antara lain adalah data, informasi, sistem informasi, dan basis komputer. Tujuan sistem informasi berbasis komputer. Tujuan utama sistem informasi berbasis komputer adalah sebagai solusi perangkat lunak untuk akuntansi, penggajian, manufaktur, pembelian dan distribusi, dan lain sebagainya. Tren terbarunya yaitu adalah sebagai organisasi untuk mengintegrasikan solusi software atau perangkat lunak mereka yang terpisah sehingga memungkinkan bagi manajemen untuk memantau apa saja yang terjadi di mana saja dalam organisasi secara real time. Selanjutnya, fungsi sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer digunakan dalam berbagai cara. Salah satunya, mereka digunakan untuk mengontrol dan melaporkan pengeluaran dalam organisasi. Fungsi dan kegunaan lainnya adalah dalam sistem manajemen, lalu lintas, dan basis data registrasi populasi. Selanjutnya, komponen-komponen sistem informasi berbasis komputer. CBIS memiliki 5 komponen utama dalam kegunaannya. Beberapa komponen CBIS. Komponen yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Ini adalah perangkat seperti monitor, prosesor, printer, dan keyboard, yang semuanya bekerja sama untuk menerima, memproses, menampilkan data, dan informasi. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Ini adalah program yang memungkinkan perangkat keras untuk memproses data. Yang ketiga, basis data atau database. Adalah pengumpulan file atau tabel terkait yang berisi data terkait. Yang keempat, jaringan atau network. Adalah sistem penghubung yang memungkinkan beragam komputer untuk mendistribusikan sumber daya. Komponen CBIS yang terakhir adalah prosedur atau prosedur pemerintah untuk menggabungkan komponen di atas untuk memproses informasi dan menghasilkan output yang disukai. CBIS sebagai alat bantu pemecah masalah. Yang pertama, sistem informasi akuntansi atau SIA. Sistem informasi akuntansi melaksanakan aplikasi akuntansi perusahaan. Aplikasi ini ditandai dengan volume pengolahan data yang tinggi. Pengolahan data terdiri dari 4 tugas utama yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua manipulasi data, ketiga penyimpanan data, dan yang keempat menyiapkan dokumen. SIA merupakan keharusan bagi suatu perusahaan. Pengolahan data atau data processing adalah manipulasi atau transformasi simbol-simbol seperti angka dan abjad untuk tujuan meningkatkan kegunaannya. Pengolahan transaksi, transaction producing, menggambarkan pengolahan data yang diterapkan pada data bisnis. Kita akan menggunakan istilah pengolahan data karena lebih dikenal. Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang bertugas mengumpulkan data yang menjelaskan kegiatan perusahaan, mengubah data tersebut menjadi informasi.
serta menyediakan informasi bagi pemakai di dalam maupun di luar perusahaan. SIA adalah satu-satunya CBIS yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan informasi di luar perusahaan. SIA bertanggung jawab memenuhi kebutuhan informasi bagi tiap-tiap elemen lingkungan kecuali pesaing. Tugas SIA dalam pengolahan data yang pertama, pengumpulan data, kedua, manipulasi data, ketiga, penyimpanan data, keempat, penyimpanan dokumen. Yang pertama, pengumpulan data. Sistem pengolahan data mengumpulkan data yang menjelaskan setiap tindakan internal perusahaan dan transaksi lingkungan perusahaan. Yang kedua, manipulasi data. Data perlu dimanipulasi untuk mengubahnya menjadi informasi. Manipulasi data meliputi yang pertama, pengklarifikasian. Elemen-elemen data tertentu dalam catatan digunakan sebagai kode. Yang kedua, penyortiran. Catatan-catatan disusun sesuai urutan tertentu berdasarkan kode atau elemen data lainnya. Yang ketiga, perhitungan operasi aritmatika dan logika dilaksanakan pada elemen-elemen data untuk menghasilkan elemen data tambahan. Yang keempat, pengiktisaran. Terdapat begitu banyak data yang perlu disintesiskan atau disarikan menjadi bentuk total, subtotal, rata-rata, dan seterusnya. Yang ketiga, penyimpanan data. Setiap transaksi dijelaskan oleh beberapa elemen data. Dan data ini harus disimpan di suatu tempat sampai diperlukan. Yang terakhir ada penyimpanan dokumen SIA, menghasilkan output untuk perorangan dan organisasi baik di dalam dan di luar perusahaan. Output dipicu oleh dua cara. Oleh suatu tindakan, output dihasilkan jika sesuatu terjadi. Oleh jadwal waktu, output dihasilkan pada suatu saat tertentu. Selanjutnya, karakteristik SIA. Ada beberapa karakteristik pengolahan data yang jelas membedakan SIA dari subsistem CBIS lainnya. Yang pertama, melaksanakan tugas yang diperlukan. Kedua, berpegang pada prosedur yang relatif. Tiga, standar menangani data yang rinci. Keempat, terutama berfokus historis. Kelima, menyediakan informasi pemecah masalah yang minimal. Contoh kasus SIA perusahaan yang mendistribusikan produk atau jasanya kepada pelanggan. Sistem Informasi Manajemen atau SIM, pengembangan dan penggunaan sistem-sistem informasi yang efektif dalam organisasi-organisasi. Suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi beberapa pemakai yang mempunyai kebutuhan yang serupa. Selanjutnya itu ada fungsi SIM. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang kelima, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang keenam, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Bank merupakan sistem informasi untuk pengolah cek-cek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening, koran, dan transaksi yang terjadi. Yang ketujuh, perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan persediaan pada tingkat paling rendah agar konsisten dengan jenis barang yang tersedia. Sistem pendukung keputusan atau DSS. Sistem pendukung keputusan atau DSS itu sendiri adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer atau termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau masalah. Dapat juga dikatakan sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk pengambilan keputusan dari masalah semi-terstruktur yang spesifik. Selanjutnya ada sistem otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerja
demi meningkatkan produktivitas pekerjaan. Penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama terkait dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada sistem pakar. Sistem pakar itu sendiri adalah suatu program komputer yang mengandung pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang spesifik. Jenis program ini pertama kali dikembangkan oleh Periset Kecerdasan Buatan pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dan ditetapkan secara komersial selama 1980-an. Bentuk umum sistem pakar adalah suatu program yang dibuat berdasarkan satu set aturan yang menganalisis sistem informasi atau biasanya diberikan oleh pengguna suatu sistem mengenai suatu kelas masalah spesifik serta analisis matematis dalam masalah tersebut. Tergantung dari desainnya, sistem pakar juga mampu merekomendasikan suatu rangkaian tindakan pengguna untuk dapat menerapkan koreksi. Sistem ini dimanfaatkan kapabilitas penerapan untuk mencapai suatu simpulan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dapat ditarik dari sebuah kesimpulan bahwa CBIS adalah sistem pengolahan suatu data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan juga dapat digunakan sebagai alat bantu yang mengandung pengembalian keputusan, koordinasi, serta kendali, visualisasi, analisis, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih.